Tarik ses semongko. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Vicky Prayogi selaku dosen pengampu mata kuliah asesmen non-tes dan teman-teman yang semoga selalu bahagia dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat pada kita semua sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Langsung saja kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi dengan judul asesmen non-tes dengan teknik biografis. Sebelum kita memulai materi kita pada pertemuan kali ini, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6. Perkenalkan, saya sendiri Aditya Mia Enggalia Putri. Saya bernama Andini Sulistiawati. Saya bernama Yuyun Lestari. Baiklah, kita langsung masuk materi yang pertama, yaitu pengertian asesmen dan metode biografis. Mungkin dari beberapa teman-teman sudah mulai lupa apa asesmen itu sendiri. Kita langsung saja kepada materinya. Anwar Sutoyo mengutip pendapat Icon menjelaskan bahwa human assessment adalah suatu cara untuk memahami, menilai, atau menaksir karakteristik, potensi, atau masalah-masalah gangguan yang ada pada individu ataupun sekelompok orang. Jadi, asesmen merupakan salah satu kegiatan pengukuran proses konseling oleh seorang konselor sebelum, selama, dan setelah konseling berlangsung. Mungkin dari kelompok pertama sudah pernah menjelaskan bahwa asesmen merupakan sebuah proses pengumpulan data yang digunakan untuk mengetahui data diri konseli untuk pemberian konseling secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Baiklah, langsung saja kita lanjut materi yang kedua, yaitu pengertian metode biografis. Metode sendiri merupakan sebuah cara. Biografis sendiri merupakan bahan-bahan yang berwujud tulisan mengenai kehidupan individu yang dipahami, baik itu tulisan yang dibuat oleh individu itu sendiri maupun yang ditulis orang lain. Surya Barata menyatakan bahwa bahan-bahan biografis yang banyak digunakan untuk memahami individu adalah biografi, autobiografi,
buku harian, kenang-kenangan masa muda, dan case history. Sebelumnya ada di makalah itu metode biografis dan biografi sendiri. Apa sih bedanya biografis dengan biografi? Biografi sendiri artinya metode yang menggunakan bahan-bahan yang berwujud tulisan mengenai kehidupan individu yang dipahami, baik tulisan maupun itu dibuat oleh individu yang bersangkutan itu sendiri maupun ditulis oleh orang lain. Sedangkan biografi, tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi sampai sini paham biografi itu apa dan metode biografis itu apa. Kalau sudah paham, langsung saja kita langsung lanjut materi berikutnya yang akan disampaikan oleh saudari Andini. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan mempelajari teknik biografis dan macam-macam teknik biografis. Tujuan mempelajari teknik biografis itu sendiri memiliki dua tujuan. Yang pertama, tujuan secara umum, dan yang kedua, tujuan secara khusus. Adapun tujuan secara umum mempelajari teknik biografis ini yaitu yang pertama, memilih, menyusun, dan mengembangkan instrumen biografis sebagai teknik asesmen, bimbingan, dan konseling. Yang kedua, mengadministrasikan catatan-catatan biografis untuk mengungkap masalah-masalah konseling. Tujuan khusus mempelajari teknik biografis yaitu yang pertama, merancang atau mempersiapkan dengan benar berbagai bahan yang hendak dipahami dengan metode biografis. Yang kedua, melaksanakan metode biografis. Yang ketiga, melakukan analisis hasil biografis. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan hasil biografis untuk kepentingan bimbingan dan konseling. Macam-macam teknik biografis. Teknik biografis yang pertama yaitu biografi. Biografi merupakan catatan pribadi seseorang yang dituliskan oleh orang lain seperti orang tua, guru, teman, maupun saudara. Catatan pribadi ini biasanya berupa pengalaman hidup, harapan, maupun cita-cita. Untuk contoh biografi dapat dilihat di samping. Dan yang kedua yaitu autobiografi. Autobiografi hampir sama dengan biografi, hanya yang membedakan yaitu jika biografi dituliskan oleh orang lain, maka autobiografi ini dituliskan oleh diri sendiri dengan tujuan untuk menunjukkan riwayat hidup kepada orang lain. Untuk contoh autobiografi dapat dilihat di samping. Selanjutnya yaitu buku harian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku harian adalah buku yang berisi tentang catatan kegiatan yang dilakukan atau dialami setiap hari. Sedangkan menurut Sujanto pada tahun 1996 mendefinisikan bahwa buku harian sebagai metode yang digunakan untuk mengumpulkan keterangan-keterangan, informasi-informasi, ataupun data dengan buku harian sebagai sumber utamanya. Biasanya buku harian ini dituliskan oleh anak-anak remaja. Untuk contoh buku harian dapat dilihat di samping. Selanjutnya yaitu kenang-kenangan masa muda. Jika buku harian tadi biasanya dituliskan oleh kebanyakan anak-anak remaja, maka berbanding terbalik dengan kenang-kenangan masa muda, di mana kenang-kenangan masa muda ini biasanya dituliskan oleh mereka yang telah melewati masa setengah umur, di mana mereka tengah merindukan masa-masa mudanya dan ingin mengulanginya kembali. Biasanya kenang-kenangan masa hidup dituliskan dalam bentuk buku maupun album tahunan. Itu
yaitu case history, di mana case history menggambarkan riwayat seseorang dalam bentuk yang lengkap dan objektif. Data yang dikumpulkan dalam riwayat kasus antara lain meliputi identitas konseli, pengalaman masa kanak-kanak, riwayat keluarga, riwayat pendidikan, riwayat kesehatan, dan perkembangan sosial. Dan yang paling penting yaitu riwayat kasus yang telah mereka alami semasa sekolah. Biasanya contoh dari case history yaitu buku hitam yang terdapat di sekolah, di mana dalam buku hitam tersebut sudah tertulis secara rinci kasus-kasus apa saja yang telah mereka alami semasa sekolahnya. Baiklah, kepada saudari Andini saya ucapkan terima kasih karena sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh saudari Yuyun Lestari. Kepada Yuyun Lestari dipersilahkan. Saya akan membacakan materi tentang kelebihan dan kekurangan metode biografis. Adapun kelebihan dalam metode biografis yang pertama, data yang dikemukakan oleh konseli merupakan data otentik. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa konseli merupakan orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Dan yang kedua, data yang dikemukakan konseli dalam bahan-bahan biografis ini memberikan gambaran tentang pengalaman dan pandangan dirinya terhadap sesuatu hal. Dan yang ketiga, data biografis yang diperoleh dari orang yang dekat dengan konseli dapat memberikan gambaran tentang hubungan konseli dengan sumber data yang bersangkutan. Nah, selain kelebihan pasti pun ada kekurangan. Di sini kekurangan metode biografis yang pertama, seorang konseli cenderung tidak menceritakan kekurangan yang ada pada dirinya. Dan yang kedua, sumber data yang dekat dengan konseli, terutama dalam hubungan emosional, bisa jadi tidak menceritakan kekurangan konseli. Baiklah, kepada Yuyun Lestari saya ucapkan terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 6 ini dengan materi asesmen non-tes dengan teknik biografis. Sebelum saya tutup, izinkan saya memohon ampun kepada Allah SWT apabila terdapat kesalahan. Kepada teman-teman, mohon dimaklumi atas kekurangan-kekurangan yang kami sajikan ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan manfaat kepada yang lainnya. Terima kasih. Saya Iri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq. Yo prokonco dolanan ning jaba. Padang bulan padang koyo dino. Rembulan nek sing gawe awe. Yelingake ojo padha tujuane. Yo dolanan yo sok melu mu padang bulan lho. Saking liya ela-ela kae rembulane padang tenan wis saiki penake siji yo mung dolanan yo kabeh bocah saiki